Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe NoHub News dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan berita terkini. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri arkeologi terbesar. Mengapa para ilmuwan sulit menjawab? Berapa jumlah piramida Mesir kuno? Dengan monumen megah seperti piramida Giza, seharusnya menghitung piramida itu mudah, bukan? Tapi, kenapa pertanyaan sederhana ini membingungkan para ahli? Mari kita ungkap rahasia di balik piramida Mesir selama 1 jam ke depan. Piramida Mesir adalah simbol keajaiban arsitektur kuno. Dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu oleh peradaban yang menguasai teknik tanpa alat modern. Kita semua tahu piramida Agung Giza, salah satu dari 7 keajaiban dunia, tapi Mesir menyimpan lebih banyak piramida yang tersebar di gurun dan tepi Sungai Nil. Pertanyaan sederhana, berapa jumlah piramida di Mesir? Ternyata tidak punya jawaban pasti. Estimasi berkisar antara 80 hingga lebih dari 120, tapi mengapa angka ini begitu sulit dipastikan? Ada beberapa alasan utama. Pertama, definisi piramida sendiri rumit. Dalam konteks Mesir kuno, piramida biasanya merujuk pada makam Firaun atau bangsawan, dibangun dengan bentuk geometris khas, berdasar persegi dengan sisi miring menuju puncak. Tapi, tidak semua piramida selesai dibangun. Beberapa hanya berupa tumpukan batu, dan yang lain hancur seiring waktu. Apakah reruntuhan ini masih dihitung sebagai piramida? Kedua, banyak piramida tersembunyi. Gurun Mesir luas, dan pasir sering menutupi struktur kuno. Beberapa piramida kecil atau piramida satelit di sekitar kompleks besar seperti Giza sulit dikenali tanpa penggalian. Teknologi seperti satelit dan radar penembus tanah baru-baru ini mengungkap struktur yang sebelumnya tak diketahui, mengubah hitungan. Ketiga, catatan sejarah Mesir kuno tidak lengkap. Mesir kuno berlangsung selama 3.000 tahun, dari kerajaan lama, sekitar Duna atas Natatan Natasapan 281 SM, hingga kerajaan baru. Banyak dokumen papirus hilang, dan inskripsi pada batu tidak selalu mencatat setiap piramida. Arkeolog harus mengandalkan penggalian dan spekulasi untuk mengidentifikasi situs. Keempat, kerusakan alam dan manusia. Banyak piramida dijarah sejak zaman kuno, batu-batunya diambil untuk bangunan lain, terutama di Kairo abad pertengahan. Gempa bumi dan erosi juga menghancurkan struktur, membuat beberapa piramida hanya tampak seperti bukit. Misalnya, piramida di Abydos atau Hawara sering terlewat karena bentuknya sudah tidak jelas. Terakhir, penemuan baru terus mengubah angka. Pada 2017, arkeolog menemukan sisa-sisa piramida di Dahsyur menggunakan pemindaian satelit, menambah daftar. Ini menunjukkan bahwa jumlah piramida bukan angka tetap, melainkan teka-teki yang terus berkembang. Untuk memahami mengapa penghitungan sulit, kita perlu tahu apa saja jenis piramida dan fungsinya. Piramida Mesir tidak semuanya seperti Giza yang megah. Ada beberapa kategori utama. Piramida bertingkat piramida pertama, piramida Djoser di Saqqara, dibangun sekitar 2 nanas 30 SM oleh arsitek Imhotep, adalah piramida bertingkat. Berbeda dari piramida sejati dengan sisi halus, ini terdiri dari 6 lapisan batu yang menyerupai tangga menuju langit. Struktur ini dianggap sebagai prototipe piramida, tapi apakah semua piramida bertingkat masuk hitungan? Beberapa ahli berpendapat hanya piramida sisi halus yang resmi. Piramida sejati, seperti piramida Khufu di Giza, memiliki sisi miring yang mulus. Ini adalah makam Firaun dari dinasti keempat, dibangun dengan presisi luar biasa. Giza memiliki 3 piramida utama, Khufu, Khafre, Menkaure, dan beberapa piramida satelit kecil untuk ratu atau keluarga. Piramida kecil ini sering diabaikan dalam hitungan karena ukurannya. Piramida provinsi. Selain piramida besar, ada piramida kecil di wilayah seperti Edfu, Elefantin, dan Hierakonpolis, dibangun untuk tujuan seremonial, bukan makam. Fungsinya masih diperdebatkan, mungkin sebagai simbol kekuasaan Firaun atau tempat pemujaan. Karena ukurannya kecil dan banyak yang runtuh, piramida ini sering tidak masuk daftar. Piramida yang gagal. Beberapa piramida tidak selesai atau runtuh selama pembangunan. Piramida Sneferu di Meidum, misalnya, sebagian ambruk, meninggalkan inti yang aneh.
Piramida bengkok di Dahsyur juga cacat karena kesalahan konstruksi. Apakah struktur ini dihitung sebagai piramida, meski tidak berfungsi penuh? Fungsi piramida juga beragam. Selain makam, piramida adalah pusat ritual, dengan kuil dan jalan lintas di dekatnya. Kompleks piramida seperti Saqqara mencakup banyak struktur pendukung, menyulitkan identifikasi mana yang benar-benar piramida. Selain itu, beberapa situs, seperti mastaba, makam persegi, kadang disalahartikan sebagai piramida karena bentuknya. Keragaman ini menciptakan tantangan. Seorang arkeolog mungkin menghitung hanya piramida makam, sementara yang lain menyertakan semua struktur piramida, termasuk yang seremonial atau gagal. Tanpa definisi universal, jumlahnya tetap kabur. Di era modern, teknologi telah merevolusi arkeologi Mesir, tapi juga menambah kompleksitas penghitungan piramida. Dulu, arkeolog mengandalkan penggalian manual dan peta kuno yang memakan waktu dan terbatas. Kini, alat seperti lidar, radar penembus tanah, dan citra satelit memungkinkan penemuan struktur di bawah pasir tanpa menyentuh tanah. Contohnya, proyek Scan Pyramids sejak 2015 menggunakan teknologi muon, partikel kosmik, untuk mendeteksi rongga tersembunyi di Piramida Agung Giza. Penemuan ruang besar di atas galeri utama menunjukkan bahwa bahkan piramida terkenal masih menyimpan rahasia. Di Dahsyur, satelit mengungkap piramida yang terkubur, mungkin dari dinasti ke-13, yang sebelumnya tidak tercatat. Citra inframerah juga membantu. Pasir gurun memanas dan mendingin berbeda di atas struktur batu, mengungkap bentuk piramida yang terkubur. Teknologi ini telah menemukan situs di Saqqara dan Abydos yang sebelumnya dianggap hanya bukit. Namun, setiap penemuan baru memicu debat. Apakah struktur ini cukup utuh untuk disebut piramida? Kecerdasan buatan, AI, kini digunakan untuk menganalisis data satelit, memprediksi lokasi piramida berdasarkan pola geografis. Pada 2023, AI membantu mengidentifikasi kemungkinan situs di list, tapi verifikasi lapangan masih diperlukan. Teknologi ini mempercepat penemuan, tapi juga menambah daftar piramida yang mungkin, membuat jumlah pasti semakin sulit ditentukan. Tantangan lain adalah akses. Banyak situs di wilayah terpencil atau zona militer, seperti dekat Suez, sulit dijangkau. Penggalian juga mahal dan memakan waktu, sering terhambat oleh birokrasi atau kerusuhan politik. Meski teknologi membantu, tanpa penggalian fisik, banyak piramida potensial tetap spekulatif. Untuk memahami mengapa banyak piramida hilang dari hitungan, kita harus melihat sejarah Mesir pasca Firaun. Setelah kerajaan baru, sekitar 1070 SM, piramida kehilangan fungsi utama sebagai makam. Penjarahan menjadi masalah besar. Makam Firaun, penuh harta, dijarah sejak zaman kuno, sering oleh pekerja yang membangunnya. Batu dari piramida, terutama lapisan luar yang halus, diambil untuk masjid, benteng, atau rumah di Kairo dan Alexandria. Piramida Meidum, misalnya, kehilangan lapisan luarnya, membuatnya tampak seperti menara batu. Piramida Amenemhat III di Hawara, yang pernah digambarkan megah oleh Herodotus, kini hanya tumpukan lumpur dan puing. Kerusakan ini membuat banyak piramida sulit dikenali tanpa analisis mendalam. Alam juga berperan. Banjir Nil, badai pasir, dan gempa bumi menghancurkan struktur yang lebih kecil. Piramida provinsi di selatan Mesir, dibangun dengan batu bata lumpur, lebih rentan erosi dibandingkan piramida Giza yang terbuat dari batu kapur dan granit. Beberapa situs, seperti di Singki, kini hanya gundukan yang membingungkan arkeolog. Penjajahan Eropa pada abad ke-19 juga merusak. Banyak arkeolog awal, seperti Giovanni Belzoni, menggunakan metode kasar, bahkan dinamit, untuk masuk ke piramida, menghancurkan bukti. Koleksi artefak untuk museum Eropa sering merusak situs aslinya. Akibatnya, banyak piramida kecil hilang dari catatan atau hanya tersisa fragmen. Di sisi lain, pelestarian modern telah membantu. Pemerintah Mesir bersama UNESCO melindungi situs seperti Giza dan Saqqara, meski anggaran terbatas. Proyek restorasi, seperti pada piramida Djoser, menunjukkan komitmen untuk menjaga warisan ini,
tapi banyak piramida kecil tetap terabaikan, menyulitkan penghitungan akurat. Piramida bukan sekadar tumpukan batu. Mereka adalah cerminan budaya Mesir kuno. Bagi orang Mesir, piramida adalah tangga ke langit, membantu Fir'aun mencapai keabadian di alam baka. Bentuknya melambangkan sinar matahari, menghubungkan Fir'aun dengan Dewa Ra. Kompleks piramida, dengan kuil dan jalan lintas, adalah pusat ritual yang memperkuat kekuasaan Fir'aun. Namun, makna ini memudar seiring waktu. Setelah kerajaan lama, Fir'aun beralih ke makam bawah tanah di lembah para raja, membuat piramida kurang relevan. Bagi masyarakat modern, piramida adalah daya tarik wisata dan simbol misteri, sering dikaitkan dengan teori konspirasi seperti alien atau kutukan Fir'aun. Teori-teori ini, meski tidak didukung sains, menunjukkan daya tarik piramida. Mereka menginspirasi film, buku, dan game dari The Mummy hingga Assassin's Creed. Tapi, fokus pada sensasi sering mengalihkan perhatian dari tantangan arkeologi, seperti menghitung jumlah piramida. Piramida juga menimbulkan pertanyaan etis. Banyak dibangun dengan kerja paksa, meski beberapa ahli berpendapat pekerjanya adalah petani musiman yang dihormati. Penggalian modern sering melibatkan komunitas lokal, tapi ada kritik bahwa arkeologi barat kadang mengabaikan perspektif Mesir. Menghitung piramida bukan hanya soal angka, tapi juga menghormati warisan budaya. Di Mesir modern, piramida adalah kebanggaan nasional. Pembukaan Grand Egyptian Museum di Giza, yang menampilkan artefak piramida, menarik wisatawan global. Namun, urbanisasi dan perubahan iklim mengancam situs, dengan naiknya air tanah di Nil merusak fondasi piramida. Ini menambah urgensi untuk mendokumentasikan semua piramida sebelum hilang. Mengapa kita peduli dengan jumlah piramida? Pertama, ini tentang memahami sejarah. Setiap piramida adalah jendela ke peradaban Mesir, teknologi, agama, dan ekonominya. Mengetahui jumlahnya membantu kita merekonstruksi masa lalu, dari kekuasaan Fir'aun hingga kehidupan pekerja. Kedua, ini soal pelestarian. Dengan ancaman alam dan manusia, mendokumentasikan semua piramida adalah langkah untuk melindungi warisan dunia. Teknologi modern memberi harapan, tapi butuh kerja sama global untuk mendanai penggalian dan restorasi. Terakhir, misteri jumlah piramida mengingatkan kita pada kerendahan hati. Meski teknologi canggih, kita masih bergulat dengan pertanyaan sederhana tentang peradaban kuno. Piramida adalah bukti kejeniusan manusia, tapi juga pengingat bahwa beberapa rahasia mungkin tetap terkubur di pasir. Jadi, lain kali kalian mendengar tentang piramida Giza, ingatlah, ada puluhan, mungkin ratusan, piramida lain di Mesir, masing-masing dengan cerita. Misteri jumlahnya adalah undangan untuk terus menjelajah, belajar, dan menghormati masa lalu. Itu tadi No Hub News dengan pembahasan mendalam tentang misteri jumlah piramida Mesir, rahasia yang membingungkan ilmuwan. Dari Giza hingga situs tersembunyi, kita telah menjelajahi teka-teki arkeologi ini. Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.